Indonesia menyimpan banyak potensi sumber daya desa yang bisa diekspor atau menjadi sumber ekonomi baru. Kerjasama lintas kementerian dibutuhkan untuk mendampingi masyarakat agar bisa membangun potensi desa. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam dari desa yang bisa diolah dan dikembangkan sehingga menggait pasar internasional. Pada diskusi ekonomi restoratif di Tugu Kunstring Palais Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 24 Juni, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan, bahan baku obat modern dan kosmetik dari Indonesia menjadi primadona yang dilirik industri farmasi internasional. Misalnya minyak atsiri atau bahan herbal yang digunakan sebagai campuran jamu-jamu modern. Selain bahan baku, Faisal mengatakan Kemenperin juga sedang mengembangkan industri kecil dan industri desa. Hari ini ada 400.000 bengkel otomotif dan bengkel las di seluruh Indonesia. Nah, bengkel-bengkel ini adalah workshop yang penting untuk industrialisasi di tingkat desa, yang bisa memproduksi beberapa peralatan yang sederhana, cepat pakai, dan bisa digunakan secara luas. Misalnya alat-alat pertanian sederhana, itu kami sedang menyiapkan untuk melibatkan sebanyak mungkin bengkel-bengkel yang bisa menjadi workshop alat-alat pertanian. Hal serupa juga diusahakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saat ini ada beberapa program yang digunakan untuk membangun ekonomi restoratif dari desa. Program Desa Tematik dan Desa Ekspor. Kedua program ini menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi di setiap desa agar bisa menjadi sumber ekonomi baru. Dengan berdaya di desa sendiri, harapannya masyarakat tidak melakukan urbanisasi. Nah, jadi Desa Ekspor ini dari desa langsung ekspor, Pak Lamsah. Kita punya 59 negara tujuan. Dan saya sebagai Menteri Desa sudah melahirkan 338 desa ekspor dengan transaksi hampir 1 triliun. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan juga memberi ruang bagi masyarakat desa untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada di kawasan hutan. Ditjen Perhutanan Sosial membentuk IAD atau Integrated Area Development untuk memberikan pendampingan bagi masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan agar bisa mengolah sumber daya dan potensi desanya sehingga menghasilkan produk yang layak jual dan menumbuhkan ekonomi restoratif. Dengan perhutanan sosial, pertama kita memberikan akses kelola ke masyarakat yang mayoritas miskin untuk mengelola kawasan hutan. Artinya itu adalah lapangan pekerjaan. Kemudian dari pengelola kawasan hutan tentunya dengan sesuai dengan fungsi-fungsi hutan yang ada, fungsi lindung, fungsi produksi, bagaimana pemanfaatan kawasan hutannya sehingga ada nilai ekonomi yang bisa diambil dari kawasan hutan. Catur menyebut saat ini ada 89 kabupaten yang menginisiasi IAD di kawasan perhutanan sosial. 32 diantaranya sudah menyertakan komitmen dari kepala daerahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.